Oke, dari Korea. Oke, oke baik. Mungkin sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Reza Zidan. Nah, di sini saya akan mengerjakan sebuah cerita tugas UTS ya. Di sini ya saya akan meng-roleplay ya, sepertinya meng-roleplay sebagai project manager ya, sebagai project manager di mana ya ceceknya saya akan menjelaskan rancangan tata kelola ya untuk siklus hidup dan stakeholder. Oke, mungkin di sini seperti yang bisa dilihat ya, di sini saya misal misal nih, misal saya sebagai project manager, nah saya akan mempresentasikan ya, sorry, mempresentasikan rancangan tata kelola saya di mana siklus hidup dan manajemen stakeholder untuk 3 proyek ya. Di sini saya pilih 3 untuk proyeknya yaitu data center nasional, Siakat kampus dan HRLI pabrik manufaktur. Oke, lanjut. Oke, di sini kenapa saya pilih 3 kasus ini? Nah, itu karena karakternya itu paling berbeda menurut saya. Infrastrukturnya itu murni, hybrid, sosial teknis, dan resistensinya tenaga kerja itu anggaplah misalnya kita punya 3 jenis ujian gitu, berbeda untuk satu framework yang sama. Kalau frameworknya ini tetap jalan di ketiganya, nah, artinya itu kan rancangannya tata kelola kita cukup kuat dipakai di kondisi apapun tuh. Jadi sebaiknya saya ya, pilih ketiga kasus ini sebenarnya. Oke, kita lanjut untuk kasus yang pertama di sini adalah kasus data center nasional ya. Nah, konteksnya itu kasus pertama ini dia pembangunan data center nasional tier 4 di tengah proyek muncul 2 tekanan sekaligus tuh, perubahan regulasi inskripsi dari Kemhan dan vendor pendingan yang minta tambahan waktu pengiriman. Jadi anggaplah, jadi kita udah separuh jalan nih bangun rumah nih, tukangnya minta tambah waktu, cuman terus bangunannya itu berubah. Jadi tiba-tiba aturan bangunannya itu berubah tuh, jadi 2 masalah tuh tiba-tiba sekaligus. Nah, yang harus dijawab lewat rancangan tata kelola ini berikutnya, yaitu charter dan siklus hidup. Nah, tujuan proyek ini tuh fasilitas tier 4 yang aman, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Nah, pendekatannya prediktif karena skopnya sudah jelas dari awal, dilengkapi charger control board untuk menangani perubahan regulasi. Nah, anggaplah contohnya gini deh, kita nggak perlu bongkar ulang seluruh rencana, cukup lewat CCB untuk dievaluasi dan disetujui perubahannya. Jadi proyek tetap jalan tanpa harus ganti pendekatan total. Nah, deliverynya single delivery karena baru bisa dipakai setelah seluruh fasilitasnya terverifikasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini tata kelola dan struktur. Untuk model tata kelolanya, structured governance, formal dan berjenjang karena risikonya tinggi dan melibatkan banyak instansi pemerintah. Anggaplah misalnya ada keputusan besar kan soal keamanan data itu kan. Kita nggak tahu bisa diputuskan sepihak oleh PM, harusnya naik dulu tuh sampai ke steering committee. Nah, itulah kenapa strukturnya saya buat berjenjang dari steering committee, Kemhan, turun ke sponsor, terus ke PM, tim internal sampai vendor. Nah, kemudian untuk strategi strategi manajemen stakeholdernya itu Kemhan dan sponsor kan pemerintah masuk ke Wadran Manage Closely itu untuk vendor pendingnya yang resisten. Saya tangani dengan negosiasi ulang jadwal dan intensif kontraktual. Nah, eh agak lagi nih, misal kita tawarkan kan kalau bisa dipercepat 2 minggu ada bonus kontrak. Nah, supaya mereka termotivasi, sorry, termotivasi ya, sialan, termotivasi kan tuh, nggak merasa cuma dituntut sepihak, jadi mereka termotivasi untuk, nah itulah pokoknya. Nah, untuk Kema sendiri kan saya usulkan forum konsultasi rutin sebelum kebijakan baru dirilisnya. Jadi biar kedepannya itu kita nggak
kaget lagi. Nah, kemudian kasus 2 nih, siakat kampus. Kasus kedua ini siakat terpadu kampus. Jadi konteksnya itu menyangkut migrasi data ratusan ribu mahasiswa. Tantangannya data lama tuh berantakan, direktur keuangan menolak biaya lembur vendor. Dan BAM mengancam demo kalau sistem error saat KRS tuh. Nah, oke, kita kita buat rancangannya begini. Charter siklus dan hidupnya itu pendekatan hybrid sampai migrasi data pakai prediktif karena risikonya tinggi itu kan. Sedangkan fitur untuk mahasiswa dan dosen itu pakai adaptif mengikuti umpan balik pengguna. Nah, jadi gini contohnya. Setelah rilis modul KRS, ternyata mahasiswa komplain, tampilannya bingung tuh kan. Nah, bagian ini yang bisa kita ubah cepat. Beda sama data migrasi yang udah nggak bisa diotak-atik saat lagi setelah live itu sebabnya kan dua bagian ini dikasih pendekatan yang berbeda, deliverynya periodik, modul KRS-nya itu dirilis lebih dulu sebelum masa pengisian. Kemudian slide 9 di sini tata kelola dan strukturnya. Untuk modelnya di sini itu tata kelolanya hybrid governance, staying complete formal untuk urusan anggaran. Nah, tapi tim teknis punya otonomi untuk kerja harian. Anggaplah misalnya kan tim IT ini mau ganti metode kerja mingguan tuh, karena mereka itu keputusannya mereka sendiri. Tapi kalau soal nambah budget itu baru naik ke rektor, direktur keuangan. Nah, tuh. Jadi ada keseimbangan antara kecepatan eksekusi dan kontrol level strategisnya. Nah, untuk strategi stakeholdernya, eh, jadi itu keuangan dan rektor itu masuk manage closely. Untuk direktur keuangan, saya tangani dengan analisis risiko biaya komparatif. Jadi kayak gimana ya? Gini, biaya lembur 3 minggu ini jauh lebih murah dibanding kalau sistem down pas KRS dan jadi berita di media, sehingga keputusan approve anggaran jauh lebih jadi lebih masuk akal buat beliau. Untuk BEM saya libatkan dalam UET modul KRS sebelum rilis resmi supaya mereka ikut merasakan dan percaya sistemnya siap. Nah, untuk eh, kasus ke ini tadi udah ya. Oh ya, ini kasus ketiga. Kasus ketiga nih HRSA pabrik ya, manufaktur. HRS pabrik manufaktur. Oke, jadi konteksnya itu ini itu kasus ketiga implementasi HRAIS pabrik ya, manufaktur untuk otomati- otomatisasi ya, absensi dan penggajian. Repot banget. Oke, sorry. Nah, jadi jadi simbolnya gitu untuk otomatisasi absensi dan pengajian. Tantangan utamanya itu bukan teknis, tapi resistensi serikat pekerja yang mogok parsial dan staf HRD yang boykot diam-diam tuh. Untuk slide charter dan siklus hidupnya itu eh, modul software modul software HRIS-nya pakai pendekatan prediktif karena produknya itu sudah teruji, tapi sisi manusianya saya tangani secara adaptif tuh lewat change management. Deliverynya itu pilot project dimulai dari satu departemen kecil dulu. Anggaplah misalkan kita coba dulu tuh bagian gudang kan, kalau mereka udah percaya dan hasilnya bagus, baru kita perluas ke seluruh pabrik. Dengan begitu penonton bisa besarkan di awal bisa diminimalkan. Ya, setelah seperti itu. Nah, kemudian untuk tata kelola struktur, model tata kelolanya itu tetap structured governance. Nah, tapi dengan penekanan pada komite pelibatan tenaga kerja nih, bukan cuma komite teknis. Ya, kemudian
Kalau seperti itu, untuk strategi stakeholder-nya itu serikat pekerja kan staf admin HRD masuk manage closely itu. Untuk serikat pekerja, saya buka dialog dan jaminan tertulis non PHK. Semisal kita kita kasih surat resmi ini di atas KOT perusahaan untuk beda rasanya dibanding cuma janji lisan, tuh kan. Jadi kepercayaan mereka tuh lebih mudah terbangun untuk staf admin HRD. Nah, tuh untuk staf admin HRD tadi itu saya resposisi perannya jadi HRIS data analisis supaya mereka merasa naik level, bukan digantikan sistem ini. Jadi kesimpulannya, ketiga kasus ini itu mempresentasikan karakter proyek yang berbeda-beda, dan perbedaan itulah yang jadi dasar saya menentukan pendekatan delivery, tata kelola, dan strategi stakeholder di masing-masing kasus tadi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, maaf ada salah kata bila saya mau maaf. Ada kata yang terbelit-belit saya juga. Ya, begitulah. Saya mau maaf atas semuanya. Mungkin kurang sempurna pengerjaannya, tapi ya saya sudah berusaha maksimal. Sekian, terima kasih.